Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khurato Ain, NIM T 2018-339. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Korupsi dan Pelayanan Publik, di mana ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi dan unsur-unsur dari pelayanan publik. Yang kedua, kategori pelayanan publik. Yang ketiga, etika pelayanan publik. Dan yang keempat yaitu pengawasan pelayanan publik. Saya akan menjelaskan definisi dan unsur-unsur dari pelayanan publik terlebih dahulu. Pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan dan publik, di mana pelayanan ini berasal dari kata layan yang artinya menolong atau menyediakan keperluan orang lain untuk perbuatan melayani. Sedangkan publik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang yaitu public, yang artinya umum, masyarakat ataupun negara. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari pelayanan publik, salah satunya yaitu Agung Kurniawan. Beliau berpendapat bahwa pelayanan publik yaitu segala pemberian pelayanan keperluan orang lain yang berkepentingan pada suatu organisasi dengan aturan dan tata cara tertentu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pelayanan publik dijelaskan bahwa segala bentuk kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yaitu segala pemberian pelayanan keperluan orang lain, baik masyarakat maupun organisasi, dengan aturan dan syarat tertentu, dan juga untuk memberi kepuasan kepada penerima pelayanan publik. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan unsur-unsur dari pelayanan publik, di mana unsur-unsur pelayanan publik ini ada 3, yaitu yang pertama organisasi pemberi pelayanan yaitu pemerintah, yang kedua penerima pelayanan publik yaitu masyarakat ataupun organisasi, dan yang ketiga yaitu kepuasan yang diterima oleh penerima pelayanan publik. Itu pengertian dan unsur-unsur dari pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori dari pelayanan publik, di mana kategori pelayanan publik ini ada 2, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Di mana pelayanan kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan kebutuhan pokok, dan yang termasuk pelayanan umum yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari pelayanan kebutuhan dasar yaitu kesehatan. Mengapa pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan? Karena kesehatan itu mempengaruhi tingkat produktivitas dari masyarakat, sehingga kalau produktivitas masyarakat itu turun, maka pendapatan masyarakat itu akan turun, yang akan menyebabkan kemiskinan. Dan dari kemiskinan ini, maka masyarakat tidak bisa membeli atau membuat anaknya itu sekolah dengan pendidikan yang bermutu. Jadi kesehatan ini merupakan faktor yang penting, faktor untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sangat penting, karena dengan sehatnya masyarakat maka nanti akan mempengaruhi produktivitas yang tinggi juga dari masyarakat. Seperti halnya di negara Inggris yang memberikan subsidi kesehatan itu hampir 20%, seperti di negara-negara maju. Nah, masyarakat yang ada di Inggris itu hanya dibebani 3% dari total biaya kesehatan. Terus 86% itu dari pajak masyarakat. Dan yang 11% itu dari asuransi kesehatan. Selanjutnya yaitu pendidikan dasar, di mana pendidikan ini merupakan tolak ukur suatu negara yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa pendidikan ini merupakan hal yang sangat krusial bagi memajukan negara Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa nasib suatu bangsa 20-30 tahun ke depan itu bisa dilihat dari pendidikannya pada masa sekarang. Dengan pendidikan, masyarakat itu
akan memiliki akal yang cerdas sehingga tidak mudah dibohongi, dan juga dengan pendidikan masyarakat akan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya, sehingga nanti taraf kemiskinan itu akan perlahan-lahan hilang. Dimana di Indonesia itu memiliki program wajib belajar 9 tahun. Jadi artinya program belajar 9 tahun ini setiap warga negara harus menempuh pendidikan selama 9 tahun. Artinya setiap warga negara itu harus minimal lulus dari tingkatan sekolah menengah pertama atau dari madrasah sanawiyah. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar, di mana kebutuhan pokok ini merupakan faktor yang penting untuk melanjutkan kehidupan. Kebutuhan pokok misalnya beras, minyak, gula, rempah-rempah, sayuran, susu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan penjaminan kestabilan harga pokok dan juga memastikan bahwa penyediaan kebutuhan pokok ini ada di pasar ataupun di gudang sebagai cadangan, sehingga masyarakat itu tidak khawatir akan menimbulkan antrian yang panjang untuk membeli bahan pokok atau sembako. Pelayanan kedua yaitu pelayanan umum, di mana pelayanan umum ini ada 3, pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Di mana pelayanan administrasi ini pelayanan yang berhubungan dengan dokumen, seperti surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, KK, akte kelahiran dan kematian, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dokumen. Sedangkan pelayanan barang itu berkaitan dengan menghasilkan produk atau jenis atau bentuk barang yang menjadikan kebutuhan publik, misalnya PDAM, jaringan telepon, dan listrik. Terus yang ketiga yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan jasa ini jelas berkaitan dengan jasa, seperti pemeliharaan kesehatan, penanggulangan bencana, penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan jasa. Selanjutnya yaitu poin ketiga, saya akan menjelaskan etika pelayanan publik, di mana etika pelayanan publik ini suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup, norma, hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Etika itu bisa dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam kebijakan politik yang digunakan sebagai standar penilaian bagi perilaku aparatur birokrasi dalam melayani atau menjalankan kebijakan dalam pelayanan publik, di mana pemberi pelayanan itu harus profesional, efektif, efisien, sederhana, terbuka, transparan, tepat waktu, responsif, adaptif. Apabila etika pelayanan ini sudah dimiliki oleh masing-masing aparatur negara atau aparatur dalam pelayanan publik, maka hidup anti korupsi dalam pelayanan publik akan tercipta. Karena etika pelayanan publik ini akan menggiring seorang aparatur negara untuk selalu bertindak dalam kebaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu pengawasan terhadap pelayanan publik, di mana pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan ataupun penyimpangan, khususnya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, di mana pengawasan dalam pelayanan publik bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan peran masyarakat, di mana pengawasan internal ini pengawasan dari dalam. Dalam undang-undang, pengawasan internal dalam pelayanan publik dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan fungsional, di mana pengawasan internal ini dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 yang menyangkut kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengadaan, serta inovasi pelayanan. Yang kedua yaitu pelayanan eksternal, di mana pelayanan eksternal ini pengawasan dari luar yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR dari kabupaten atau kota. Apabila sektor pengawas eksternal ini berjalan sesuai sinergi, maka akan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Dan yang terakhir yaitu peran dari masyarakat, di mana peran masyarakat dalam pelayanan publik ini sangat penting, karena masyarakat itu sebagai penerima dan sebagai standar dari penetapan dan penyusunan pelayanan publik. Masyarakat itu memiliki peran dimulai dari menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 dan juga menjadi pengawas eksternal yang diatur dalam pasal 35 ayat 3, di mana penyelenggara pelayanan publik ini jarang sekali melibatkan masyarakat, padahal dengan melibatkan masyarakat itu penyelenggara publik akan mengetahui apa saja kebutuhan dari masyarakat dan bagaimana kondisi lingkungan dari masyarakat, sehingga standar dari pelayanan publik itu sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.